Setelah bahasan kita sebelumnya tentang usaha, kini kita akan masuk ke pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Apa saja alat-alat yang tergolong pesawat sederhana? Alat-alat yang tergolong pesawat sederhana diantaranya ada pisau, kapak, palu, gunting, kemudian gunting kuku, pinset, pencapit gorengan, pembuka tutup botol, scoop, linggis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari semua contoh-contoh alat-alat pesawat sederhana dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada yang tergolong bidang miring, ada yang tergolong tuas atau pengungkit, ada pula yang tergolong katrol dan roda berporos. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bidang miring dan tuas saja. Siapakah di antara kalian yang suka melihat di sebuah toko pekerja memindahkan dus-dus besar atau drum-drum besar ke atas bak mobil menggunakan papan yang dimiringkan? Kenapa pekerja tersebut tidak memindahkan dus-dus dan barang-barang tersebut satu persatu mengangkatnya ke dalam bak mobil? Kenapa harus menggunakan papan yang dimiringkan? Ternyata papan yang dimiringkan tersebut menggunakan prinsip kerja bidang miring. Lalu, seperti apa prinsip kerja bidang miring? Bidang miring ini tergolong pesawat sederhana. Itu artinya mempermudah pekerjaan manusia. Nah, perhatikan gambar, kita pelajari satu persatu prinsip dari kerja bidang miring ya. Di sini berarti akan ada panjang papan ya. Panjang papan kita lambangkan dengan huruf S yang satuannya meter. Kemudian ada gaya yang diberikan si pekerja. Kita lambangkan dengan F dan satuan dari gaya Newton atau N. Kemudian ada berat benda atau berat dus tersebut. Kita lambangkan dengan W kecil dan satuan dari berat adalah Newton. Kemudian ada ketinggian bidang miring, otomatis dari bak mobil sampai dengan dasar ya. Dilambangkan dengan H dan satuannya meter. Dengan seperti itu, maka kita bisa mengetahui gaya yang dikeluarkan si pekerja kalau mendorong benda-benda atau beban yang akan dipindahkan ke bak mobil. Dengan rumus F sama dengan W dikali H dibagi S ya. F berarti gaya yang kita cari sama dengan berat beban dikali ketinggian dibagi dengan panjang papan. Selain kita bisa menghitung gaya dengan rumus bidang miring, kita juga bisa mengetahui keuntungan mekanisnya. Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis adalah sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Caranya dengan rumus berikut. Keuntungan mekanis yang pertama bisa S bagi H atau W bagi F. S bagi H, panjang papan dibagi ketinggian. Sedangkan W dibagi F itu artinya berat beban dibagi gaya. Kalian boleh memilih salah satu rumus tersebut, karena rumus manapun isinya akan tetap sama. Contoh soal, misalkan perhatikan gambar berikut. Di sini ada bidang miring, kemudian ada dus atau kotak yang harus dipindahkan. Perhatikan di situ panjang papan adalah S sama dengan 15 meter dan ketinggian H 3 meter dari permukaan tanah ya. Nah, yang diminta dicari di sini adalah mencari besar keuntungan mekanis dari bidang miring tersebut. Keuntungan mekanis dapat dicari dengan S per H. Oke, kita cari keuntungan mekanisnya. Diketahui panjang papan 15 meter atau S. Kemudian ketinggian H sama dengan 3 meter.
Berarti di sini yang ditanyakan adalah keuntungan mekanis. Jawab, berarti jawab KM sama dengan S per H. S-nya ada di atas 15 meter, dibagi H, H-nya ada di atas 3 meter, berarti 15 meter dibagi 3 meter sama dengan 5. Berarti keuntungan mekanisnya sama dengan 5. Untuk mengerti yang dimaksud dengan melipat gandakan gaya sebanyak 5 kali, bagaimana kalau dusnya kita kasih berat 500 Newton? Lalu, berapakah gaya yang harus dikeluarkan jika beban dus sebesar 500 Newton? Benarkah jika keuntungan mekanisnya sama dengan 5, maka bidang miring akan melipat gandakan gaya kita sebanyak 5 kali? Oke, kita pelajari. Untuk mengetahui besar gaya yang dikeluarkan untuk mendorong dus, kita tinggal mengalihkan berat benda dikali ketinggian dibagi panjang papan. Diketahui ada S panjang papan sama dengan 15 meter, kemudian ada ketinggian 3 meter, dan ada W atau berat dus ya 500 Newton. Kita tuliskan ditanyakan yaitu F ya, kemudian kita jawab. Oke, kita jawab menggunakan rumus yang tadi bahwa F sama dengan W dikali H dibagi S. Berarti F sama dengan beratnya 500 Newton dikali H, ketinggian 3 meter, dibagi S, panjang papan 15 Newton. Sama dengan F, berarti 500 Newton dikali 3 meter dibagi 15 meter. 500 dikali 3 sama dengan 1500. Berarti 1500 dibagi 15. 100 Newton ya gaya yang diperlukan untuk mendorong dus menggunakan bidang miring. Berarti terbukti sebelumnya keuntungan mekanisnya kan sama dengan 5. Keuntungan mekanis itu adalah kemampuan benda miring melipat gandakan gaya yang kita gunakan. Berarti kalau mendorong 500 Newton hanya memerlukan gaya 100 Newton dilipat gandakan 5 kali. Begitu ya. Nah, alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring banyak diterapkan pada alat-alat dapur dan perkakas. Contohnya seperti apa aja ya? Ada pisau, kapak, paku, alat pahat kayu, cutter, ulir pada sekrup, ujung pada obeng, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itulah bahasan tentang bidang miring. Di video berikutnya kita akan membahas tuas. Assalamualaikum.